Perkenalkan, nama saya Mentari Sanas Petulang. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Jadi prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Nah, yang artinya kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan simbol-simbol. Contohnya seperti membuka payung dalam rumah atau duduk di depan pintu rumah itu bukanlah sesuatu yang aneh, namun karena alasan-alasan yang ditakuti orang seperti saat membuka payung dalam rumah, takut akan terkena barang-barang sehingga rusak, atau saat duduk di depan pintu rumah takut mengganggu orang-orang yang akan keluar. Nah, akhirnya membuka payung dalam rumah dan duduk di depan pintu rumah itu digambarkan sebagai sesuatu yang terlarang dan akan membawa sial. Prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, komunikasi adalah sebuah proses di mana seseorang atau beberapa kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, contohnya seperti saat seseorang tidak sengaja bersin di sebelah orang lain, orang yang bersin itu bertindak sebagai komunikator secara tidak langsung, sebab ia menyampaikan suatu komunikasi namun tanpa ia sadari. Nah, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Nah, setiap pesan komunikasi punya dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Contohnya seperti mengatakan I love you kepada orang yang kita cintai akan berbeda dengan mengatakan I love you kepada orang yang sama sekali atau belum mencintai kita. Nah, prinsip yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah atau tidak direncanakan hingga tingkat yang tinggi atau yang direncanakan. Nah, contohnya seperti di tingkat yang rendah yaitu kamu berjalan atau keluar dari sebuah tempat terus tidak sengaja bertemu dengan temanmu dan menginjak kakinya. Nah, itu adalah proses yang tidak disengaja. Nah, sedangkan yang disengaja yaitu seperti temanmu sedang menonton film atau menonton YouTube, tiba-tiba kamu mempost videonya atau mematikan laptopnya. Nah, itu adalah perbuatan yang disengaja. Nah, prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal yang disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung. Nah, contohnya ketika kamu sedang menahan rindu kepada seseorang, karena saat ini sedang dalam masa pandemi, kita dianjurkan untuk tetap berada dalam rumah. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa berkomunikasi adalah dengan cara melakukan video call atau melakukan pertemuan secara daring. Nah, prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, tidak dapat dibayangkan jika seseorang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Nah, contohnya itu jika kita tersenyum, kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalasnya dengan senyuman juga, atau ketika kita tertawa, dia juga akan membalasnya dengan tertawa. Seperti itu. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi itu bersifat sistematik. Nah, dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, dan pengalaman dan juga pendidikan. Nah, bagaimana seseorang berkomunikasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Nah, sisi internal
seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi itu akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Contohnya, ketika si A kurang menyukai sifat si B, karena dia tahu si B ini suka mencampuri urusan orang lain. Nah, dia ingin menasehati, tetapi dia tidak tahu caranya bagaimana agar orang ini atau si B ini tidak marah ataupun tersinggung. Nah, seperti itu. Prinsip yang ke-8 yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta. Para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Contohnya si A dari Indonesia berteman dengan si B dari Malaysia, maka komunikasi di antara mereka berdua dapat berjalan dengan efektif sebab kehidupan sosial budaya di Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Nah, prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi ini bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan atau diterimanya itu dimengerti. Nah, contohnya seperti ketika si A menyampaikan suatu pendapat atau ide, gagasan kepada si B, jawaban si B itu hanya mengangguk-angguk karena di satu sisi si B itu sedang mengerjakan sesuatu, tetapi si B tidak ingin melewatkan pendapat dari si A, jadi si B hanya mengangguk-angguk. Secara otomatis si A beranggapan bahwa si B sudah paham apa yang ia sampaikan, seperti itu. Nah, prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Nah, komunikasi itu dinamis dan transaksional. Nah, dan proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Contohnya seperti teman saya si A dan si B ini salah satunya tidak menyukai drama Korea, tetapi si A ini sangat fanatik sekali dengan drama Korea, dan si A ini ibarat membawa suasana agar si B ini bisa ikut menyukai drama Korea juga. Dan akhirnya dengan berbagai cara, berbagai komunikasi yang dilakukan, akhirnya si B juga mengikuti menyukai drama Korea dan lebih fanatik menyukainya lagi, seperti itu. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversibel. Nah, setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Nah, komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati itu tidak dapat hilang begitu saja kepada diri orang tersebut. Contohnya itu seperti kita sedang memarahi seseorang dan kita menggunakan bahasa yang kasar sehingga orang yang dimarahi mempunyai rasa tersinggung, seperti itu. Mungkin hanya ini saja penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Sekian dan terima kasih.